Sejarah mencatat, setidaknya telah terjadi 4 kali kasus korupsi pada zaman Nabi SAW. Yang pertama, yaitu kasus gulul atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi SAW. Yang kedua, kasus budak pertama Mid'am atau Kirkirah yang menggelapkan mantel. Dan ketiga, kasus seseorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham. Dan keempat, kasus hadiah atau gratifikasi bagi petugas pemungut zakat di kampung Bani Sulaim, yaitu bernama Ibnu Al-Lutbiyah. Mengenai kasus pertama, gulul atau penggelapan yang dituduhkan oleh sebagian pasukan perang Uhud terhadap Nabi SAW, Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 161. Menurut ulama ahli tafsir dan ahli sejarah, ayat ini turun berkaitan dengan kasus yang terjadi saat perang Uhud, yaitu tahun kedua Hijriah. Kala itu pasukan kaum muslimin menderita kekalahan sangat tragis. Para pasukan panah berbondong-bondong turun dari bukit Uhud untuk ikut berebut harta rampasan perang. Padahal Rasulullah SAW sejak semula sudah berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan bukit Uhud. Apapun yang terjadi, kata beliau, menang atau kalah, jangan sekali-kali meninggalkan posisi bukit Uhud agar kita bisa melindungi atau membentengi bala tentara yang berada di bagian bawah bukit, termasuk Nabi SAW sendiri yang kala itu menjadi panglima perang. Namun mereka melanggar perintah Nabi SAW, bahkan mencurigai Nabi akan menggelapkan harta rampasan perang yang tampak sangat banyak oleh mereka. Pada saat Rasulullah SAW mengetahui pasukan pemanah turun dari bukit Uhud, beliau bersabda, kalian pasti mengira bahwa kami akan melakukan gulul, yaitu korupsi terhadap ghanimah atau harta rampasan perang, dan tidak akan membagikannya kepada kalian. Pada saat itulah turun surah Ali Imran ayat 161. Sahabat beriman, kasus korupsi yang kedua yaitu menimpa seorang budak bernama Mid'am atau Kirkirah. Dia seorang budak yang dihadiahkan untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi mengutusnya untuk membawakan sejumlah harta ghanimah atau hasil rampasan perang. Dalam sebuah perjalanan, tepatnya di Wadil Qura, tiba-tiba Mid'am atau Kirkirah, seorang budak itu terkena bidikan nyasar. Salah tembak, sebuah anak panah menusuk lehernya sehingga dia tewas. Para sahabat Nabi kaget. Mereka serentak mendoakan sang budak semoga masuk surga. Di luar dugaan, Rasulullah SAW tiba-tiba bersabda bahwa dia tidak akan masuk surga. Tidak, demi Allah. Sesungguhnya, mantel yang diambilnya pada waktu penaklukan Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan menyulut api neraka yang akan membakarnya. Ketika orang-orang mendengar pernyataan Rasulullah itu, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah membawa seutas tali sepatu atau 2 utas tali sepatu. Ketika itu Nabi mengatakan, seutas tali sepatu sekalipun akan menjadi api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pelajaran yang bisa diambil, korupsi sebuah mantel dan seutas tali sepatu saja, sabda Nabi SAW, pasti akan masuk neraka. Jelaslah korupsi yang terjadi pada hari ini dengan modus dan jumlah yang sangat besar dan dampak yang sangat luas, sistematik dan berstruktur, akan mendapatkan balasan yang lebih pedih lagi. Sahabat beriman, kasus korupsi yang ketiga adalah kasus seorang yang menggelapkan perhiasan seharga 2 dirham.
Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia pada masa terjadi peristiwa penaklukan Khaibar. Hal ini dibicarakan oleh mereka hingga sampai didengar Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Salatkanlah saudara kalian ini." Pada saat itu, raut muka orang-orang berubah karena keheranan dengan perintah Nabi ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Sungguh saudara kalian ini menggelapkan harta rampasan perang di jalan Allah." Ketika itu kami langsung memeriksa harta bawaannya, dan ternyata kami menemukan kharajan atau perhiasan, manik-manik atau permata orang Yahudi, yaitu yang harganya tidak mencapai 2 dirham. Hadis riwayat Abu Dawud. Perintah Nabi SAW, "Salatkanlah saudara kalian ini," memberikan isyarat bahwa Nabi tidak berkenan menyolati jenazah seorang koruptor. Imam Al-Nawawi mengatakan, dan orang baik seyogyanya tidak perlu ikut menyolati orang yang fasik, agar menjadi pelajaran dan mencegah bagi yang lain agar tidak meniru menjadi fasik. Sahabat beriman, kasus berikutnya adalah korupsi Abdullah bin Al-Lutbiyah atau Ibnu Al-Adbiyah, petugas pemungut zakat di Bani Sulaim. Kasus ini terjadi pada tahun 9 Hijriah. Sebagai petugas pemungut zakat, dia menjalankan tugasnya di Bani Sulaim. Sekembalinya dari bertugas, Ibnu Al-Lutbiyah melaporkan hasil penarikan zakat yang diperolehnya dan beberapa yang dia anggap sebagai hadiah untuknya, yaitu sebagai petugas. Ibnu Al-Lutbiyah berkata kepada Rasulullah, "Ini adalah hasil pungutan zakat untukmu, yaitu untuk Rasulullah atau negara, dan yang ini hadiah untuk saya." Mendengar laporan ini, Rasulullah menolak hadiah yang diperoleh saat seseorang menjadi petugas Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Jika kamu duduk saja di rumah bapak dan ibumu, apakah hadiah itu akan datang sendiri untuk kamu?" Kemudian Rasulullah langsung naik mimbar, berpidato di hadapan orang banyak untuk memberitahukan ke publik tentang peristiwa ini. Hadis tentang kasus Ibnu Al-Lutbiyah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Al-Bukhari dengan redaksi Imam Muslim. Dari Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah SAW mengangkat seorang lelaki dari suku Al-Adz bernama Ibnu Al-Lutbiyah untuk menjadi pejabat pemungut zakat di Bani Sulaim. Ketika ia datang menghadap Nabi SAW untuk melaporkan hasil pemungutan zakat, beliau memeriksanya. Ia berkata, "Ini harta untukmu, yaitu untuk negara, dan yang ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau memang benar, maka apakah kalau engkau duduk di rumah ayahmu atau di rumah ibumu, hadiah itu datang kepadamu?" Kemudian Nabi berpidato, mengucapkan tahmid dan memuji Allah, lalu berkata, "Selanjutnya, saya mengangkat seseorang di antaramu untuk melakukan tugas yang menjadi bagian dari apa yang telah dibebankan Allah kepadaku." Lalu orang tersebut datang dan berkata, "Ini hartamu untuk negara, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku." Jika ia memang benar, maka apakah kalau ia duduk saja di rumah ayah dan ibunya, hadiah itu juga datang kepadanya? Demi Allah, begitu seseorang mengambil sesuatu dari hadiah tanpa hak, maka nanti di hari kiamat ia akan menemui Allah dengan membawa hadiah atau yang diambilnya itu. Lalu saya akan mengenali seseorang dari kamu. Ketika menemui Allah itu, ia memikul di atas pundaknya unta yang dulu diambilnya. Unta melengkik
atau sapi melenguh, atau kambing mengembik. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tindakan Nabi berpidato di hadapan publik membicarakan ketidakbenaran yang dilakukan oleh bawahannya ini. Dapat dikatakan bahwa Nabi SAW mempublikasikan tindakan koruptor di media massa atau tempat umum agar menjadi pembelajaran bagi publik, dan agar seorang koruptor dan keluarganya malu dan jera dari tindakan korupsinya. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini masuk dalam kategori jarimah takzir. Walaupun hanya masuk ke dalam jenis jarimah takzir, namun bahaya dan dampak negatifnya bisa lebih besar, yaitu daripada mencuri dan merampok. Dengan demikian, bentuk hukuman takzirnya dapat berupa pidana pemecatan, pidana penjara seumur hidup, dan bahkan bisa berupa pidana mati. Untuk menindak pelaku korupsi bisa juga diambil dari jarimah hirabah. Tindak pidana ini disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'idah ayat 33, dengan sanksi hukuman mati, disalib, dipotong tangan dan kaki secara silang atau diasingkan. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Yang demikian itu sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Sahabat beriman, demikianlah praktik korupsi sudah ada sejak lama dan menjadi perbuatan yang sangat dibenci dan dikecam, termasuk oleh Rasulullah. Nabi bersikap sangat tegas kepada para pejabat bawahannya agar dalam bertugas selalu adil, jujur dan amanah. Tidak boleh aji mumpung sedang menjabat, mumpung sedang memiliki kemewahan, mumpung sedang diberi kepercayaan, lalu mengorupsi harta milik publik. Korupsi bisa berakar dari ketidakjujuran dan rendahnya sikap empati terhadap orang lain. Karena itu, sekecil apapun dua sifat tercela ini mesti kita musnahkan dari diri kita. Sahabat beriman, semoga penjelasan ini bermanfaat. Amin.